Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Hakikat Dibelahnya Dada Rasulullah Saat Masih Kecil. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Salam rindu, salam cinta kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, setiap perindu Rasulullah, setiap pencinta Rasulullah pasti menyukai cerita dan kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang bermain-main. Ini Nabi Muhammad yang masih kecil. Tiba-tiba sedang bermain dengan anaknya Halimah Sa'diyah. Ada dua makhluk yang putih dan bersayap mengatakan, "Ahwa, apakah orang ini?" Lalu malaikat yang satu lagi mengatakan, "Iya." Diambillah Nabi Muhammad SAW, lalu dibedahlah dadanya. Dikeluarkan kotoran, noda hitam dari dalam jantungnya, lalu dimasukkan kembali setelah dibersihkan. Maka Abu Dzar, begitu juga Abu Darda bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah engkau tahu bahwa engkau seorang Nabi?" Lalu beliau mengatakan, "Ketika masih kecil, dadaku dibedah oleh dua malaikat." Sahabat-sahabat dimakan Allah, karena Nabi dari kecil kolbunya sudah dibersihkan, maka tidak ada di dalam dirinya kebencian, tidak ada dalam dirinya berburuk sangka, tidak ada dalam dirinya putus asa. Maka coba lihat kisah yang terjadi pada abad ke-6 Hijriah. Ketika Nabi sudah merindukan kampung halamannya, dan diberikan satu ayat, yang ayat itu masih bersifat menggantungkan makna. Sampai seorang Nabi pun harus berpikir keras, kapan ayat itu harus dilaksanakan, yaitu haji dan umrah. Maka Nabi mendahulukan dengan umrah. Sampailah beliau, sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain di suatu perbukitan yang bernama Hudaybiyah. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy menahan mereka dan tidak membolehkan mereka masuk ke dalam kota suci Mekah. Di saat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan para sahabat sedang menginginkan masuk ke Mekah, mereka sangat rindu. Di saat itu mereka diuji. Ketika seorang hamba sangat mencintai sesuatu, maka Allah mengujinya dengan hal itu. Terjadilah ujian tersebut. Mereka ditahan, tidak boleh masuk, bahkan dibuat persetujuan MOU 10 tahun tidak boleh masuk ke Mekah. Nabi Muhammad menerima. Bahkan ketika ditulis namanya Muhammad Rasulullah, kata Rasul pun dihilangkan. Nabi Muhammad mengatakan, "Hapuslah wahai Ali," tapi Sayyidina Ali kemudian tidak mau menghapusnya karena beliau sangat hormat dengan nama Allah. Beliau tidak berani menulis kata Rasul Allah lalu menghapusnya sendiri. Tiba-tiba Sayyidina Umar bertanya, "Ar-Rasulun anta?" Wahai Muhammad, benarkah engkau seorang Rasul? Ahaqqun dinuna, apakah agama kita ini benar? Karena dalam konsep Sayyidina Umar, kita benar mesti menang. Kita benar, agama kita sahih, agama kita hak, mesti mendominasi semua, kita tidak boleh mengalah. Ini konsep Sayyidina Umar. Nabi mengerti perasaan Umar, karena di kolbunya tidak ada noda. Nabi tidak tersinggung. Nabi membiarkan Umar melepaskan apa yang terasa dalam dirinya. Inilah Nabi yang kolbunya penuh dengan kebeningan. Walaupun mungkin jika dibaca oleh orang-orang tertentu, hadis ini dianggap, Sayyidina Umar mungkin dianggap
bersikap kurang sopan kepada Nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak menganggap hal seperti itu. Lalu kenapa kita menuduh Sayyidina Umar bersikap tidak sopan? Lalu ditegurlah oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau telah membaca ayat ini?" Disebutkanlah di sana kata kunci bahwa masuk ke kota Mekah itu hanya dengan insya Allah, dengan izin Allah. Ternyata ini belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Sayyidina Umar sadar, dan ketika kembali ke Madinah, ia menebus kesalahannya dengan cara memberi sanksi ke dalam dirinya, bertobat 40 hari, tidak tidur di malam hari, berpuasa di setiap hari, supaya Rasulullah meridhoinya, Allah mengampuninya. Walaupun Rasulullah tidak menaruh dendam sedikit pun dalam hatinya. Teman-teman, karena Allah, apa perasaan kita? Kita mungkin punya suatu jabatan, atau punya satu gelar, lalu ada orang mempertanyakan gelar dan jabatan kita. Misalnya, ada di antara kita seorang direktur, lalu orang bilang, "Kamu direktur beneran? Masa direktur begini?" Sama dengan tadi, "Oh, Rasul ente beneran Rasul? Masa Rasul ngalah dari orang kafir?" Ada seorang ustadz, seorang ulama, mungkin dia bergelar doktor, LC, MA, lalu pandangannya ini kurang berkenan di kalangan jamaahnya, dan jamaahnya mengatakan, "Kamu beneran ustadz gak sih? Kamu ustadz macam apa?" Ini satu diksi, satu redaksi dengan kalam tadi. Seorang ulama yang mewarisi kolbu Nabi tidak perlu menaruh kebencian dalam hatinya, meskipun mungkin dia boleh bersedih, tapi dia tidak boleh menaruh dendam. Inilah inspirasi yang dapat kita ambil dari kebeningan kolbu Nabi, keselamatan isi dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacalah satu doa, wahai teman, wahai sahabat, Allahumma inna nas'aluka salamata sadr. Ya Allah, berilah kami kesalamah, keterbebasan dada hati kami dari sifat-sifat yang negatif.